Selamat malam, sedulur dimanapun saudara berada. Ya, ketemu lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Ya, kali ini kita akan lanjutkan sesi kita sebelumnya. Sekarang sesi ketiga dari cara menjadi kaya. Ya, saya ingatkan kembali, ingin kaya itu dosa, tetapi menjadi kaya itu tidak dosa. Ya, menjadi kaya itu bisa menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Ya. Untuk sesi ketiga atau sesi terakhir dari cara menjadi kaya adalah judulnya banyak investasi. Ya, kalau langkah pertama adalah banyak memberi, langkah kedua adalah banyak bersyukur, dan langkah ketiga adalah banyak investasi. Jadi syarat untuk menjadi kaya itu sebenarnya simpel. Cuma 3 hal itu tadi yang kita sudah bahas di kalau nggak salah di sesi 40. Oke, kita bahas kenapa orang miskin itu bertambah miskin, orang kaya bertambah kaya. Jadi sebenarnya ada pada mentalnya, ada pada manajemennya. Jadi kesalahan kita adalah kenapa banyak orang kaya menjadi miskin, orang miskin tambah miskin adalah karena tidak pernah investasi. Nah, orang salah antara mengumpulkan harta dan berinvestasi. Jadi kalau kita punya uang, kadang-kadang ketika kita merasa punya uang, kita belinya HP, kita belinya komputer, laptop, kita belinya mobil, kita belinya motor, dan semua itu bukan investasi. Semua itu membuat nilai uang kita semakin hari semakin turun. Tetapi yang namanya investasi, nilai yang kita beli sekarang 10.000, tahun depan bisa menjadi 20.000. Itu baru disebut investasi. Dan kenapa orang kaya menjadi kaya? Karena ketika dia punya uang, dia bikin usaha baru. Usaha restoran, satu. Lalu dia buka lagi usaha restoran kedua. Lalu dia buka lagi usaha pencucian mobil. Lalu dia buka lagi konter HP. Nah, kenapa orang kaya bertambah kaya? Karena setiap uang yang dia hasilkan, dia ingin menambah kekayaannya dengan cara investasi. Nah, sekarang ini kan banyak investasi bodong. Banyak trading yang ngaco. Nah, sebenarnya trading itu bagus gitu. Cuma ya dengan adanya aplikasi, orang tidak ngerti trading tapi terjun di trading pakai aplikasi, akhirnya hancur. Nah, yang namanya trading ya tidak seperti itu. Bahkan orang yang punya puluhan juta habis ya. Nah, ini yang menang, yang selalu dapat untung ya brokernya yang punya aplikasinya. Nah, ini tidak saya sarankan. Ya, hal seperti itu karena kita tidak menguasai. Ketika kita berinvestasi, kita harus menguasai apa yang kita investasikan, dan kita harus mengerti, bukan hanya kata orang gitu kan. Nah, contoh seperti tadi yang saya ungkapkan. Kenapa orang miskin bertambah miskin? Karena tidak berinvestasi. Kenapa orang kaya bertambah kaya? Karena dia berinvestasi. Tetapi orang kaya bisa menjadi miskin karena dia tidak menambah investasi. Ya, tetapi orang miskin bisa menjadi kaya karena berinvestasi. Nah, apa yang saya alami dan teman-teman alami semua, ya, kami yang punya usaha kami semakin besar, semakin mengalami progresif setiap tahun karena kami berinvestasi. Ya, saya misalnya, saya punya pohon, waktu awalnya jualan tanaman adalah sekitar kurang dari 20. Lalu setiap saya jual, ada keuntungannya saya investasikan. Jadi pohon saya dalam 1 tahun udah ratusan. Itu investasi. Ya, itu bisa dijual tapi bisa diperbanyak. Kan pohon seperti itu. Ya, kalau udah terlalu besar ya kita perbanyak saja. Nah, jadi saya setiap tahun dulu atau setiap bulan ketika punya uang dari hasil penjualan adalah apa yang saya mau beli, saya mencatat. Saya harus beli pohon tin ini. Saya harus beli pohon zaitun ini. Saya harus beli pohon ini. Karena dengan menambah jumlah pohon untuk diinvestasikan, ya, anggaplah tidak diperbanyak, dijual saja. Kalau hari ini saya beli, tahun depan harganya sudah berlipat-lipat. Itu satu. Tapi kalau diperbanyak, ya, misalnya pohon tin, saya belinya mahal waktu itu. 200-300 ribu. Tetapi dalam waktu 2-3 bulan, ya, itu saya bisa banyak menghasilkan jutaan karena saya cangkok misalnya.
Nah, itu contoh adalah berinvestasi. Maka apa yang saya lakukan, saya alami, saya kerjakan adalah mengalami progresivitas. Adapun motor kemudian saya beli, HP saya beli, komputer saya beli adalah untuk menunjang investasi, untuk menunjang pekerjaan. Saya tidak menganggap beli laptop, saya tidak menganggap beli HP, saya tidak menganggap beli motor itu sebagai investasi, karena itu nilainya akan berkurang dan hilang uang kita di situ. Tetapi kalau kita mau menambah uang, menambah penghasilan, adalah kita berinvestasi. Itu bicara tentang investasi secara materi. Belum lagi kita investasi secara intelijensia, investasi psikologis, belum lagi investasi yang sifatnya rohani. Jadi karena channel ini ya, materi ini kita membangun bagaimana cara kaya secara spiritual, cara kaya secara mental, ya kan, dan cara kaya bagaimana secara materi. Nah, semuanya adalah punya role modelnya. Jadi saya memberikan gambaran, silakan dipakai untuk membangun investasi di dalam bidang mental, di bidang spiritual, dan di bidang materi. Tapi prinsipnya semua sama. Nah, begini, bagaimana kalau kita miskin, kita nggak punya apa-apa, tetapi kita ingin menjadi kaya, ya, ingin bertambah wawasan, ingin bertambah ilmunya gitu kan. Nah gini, ketika kita beli setonggol jagung, biasanya orang yang calon kaya itu dia makan sebagian, selebihnya dia tanam. Anggap aja dia sisakan 1 butir jagung ketika dia tanam menjadi 1 pohon jagung. 1 pohon jagung umumnya menghasilkan 3 tongkol jagung. 1 tongkol jagung anggaplah 200 butir, ya kan? Lalu dijemur dan ditanam lagi, dari 3 tongkol jagung kali 200 butir adalah 600 butir. Jadi setelah 3 bulan kemudian orang itu bisa nanam 600 pohon jagung. 600 pohon jagung kali 3 tongkol sudah berapa? Jadi itu yang namanya investasi, hal yang kecil. Dulu waktu tahun 98 ya saya nganggur karena berhenti kerja. Tapi bagaimana bertahan hidup? Ya, saya investasikan sesuatu yang ya unik, yang bisa dimakan saja, yaitu nanam cabai. Kenapa nanam cabai? Ya nggak usah beli bibitnya. Kan kita sering masak pakai cabai. Ya bijinya satu butir cabai itu kan bisa sekitar 20 sampai 50. Yang ditanam saja itu pun sudah tidak cukup halaman kita. Terong, segala macamnya, labu, segala macam. Semuanya tidak kita makan semua, tapi kita tanam tomat gitu kan. Jadi hasilnya akhirnya kami bisa memberi juga kepada orang lain yang nggak punya cabai, yang nggak punya tomat, yang nggak punya labu, yang nggak punya terong, ya kan? Jadi di dalam keadaan krisis, ya kita menjadi kecukupan karena kita investasikan, kita makan apa yang perlu kita makan, kita tanam apa yang perlu kita tanam. Ya, saya bicara tentang dunia pertanian karena agak mudah dan lebih mudah dicerna bagi saudara semua untuk saya sampaikan ya. Jadi itulah yang namanya investasi. Jangan pernah dimakan semua. Ada satu cerita ya, nenek-nenek sudah tua, hartanya, tanahnya semakin banyak, ya, tetapi semuanya terawat diurus. Dia nanam kelapa, akhirnya kelapanya itu jadi Jadi untuk gula kelapa. Ya sudah dia nanam lama sekali dan masa tuanya dia cuma jualan gula kelapa. Setiap hari ada orang yang ngambil bagi hasil dengan dia tuaknya, lalu dia bisa. Dan lihat sawahnya semua ditanami, sampai pematang-pematangnya itu ditanami talas, ditanamin kacang panjang. Jadi kalau kita pergi ke sawah tempat dia nanam padi, kita bingung jalannya, karena untuk bagian tengah ditanami kacang panjang, kita tidak bisa lewat. Bagian pinggirnya itu ditanami talas, ya sawahnya ditanami, ya itulah investasi. Dia memanfaatkan semua lahan sawah itu menjadi tempat menghasilkan uang gitu kan. Dan selalu ya sebagian dia makan, sebagian dia jual, padinya sebagian dia makan, sebagian dia jual, makan banyak yang dia jual, dan selalu dari tahun ke tahun uangnya melimpah gitu kan. Bahkan dia kalau dilihat hartanya dia punya emasnya banyak gitu kan. Padahal seorang tua yang tinggal di kampung yang jauh di gunung tahu berinvestasi, padahal miskin loh. Artinya kalau dilihat kehidupan dia ya makan seadanya, dia makan talas, lalu talasnya juga dia jual, dia bikin getuk gitu kan, dia
makan kacang panjang, tetapi sebagian besar kacang panjangnya juga dia jual, ya. Ya itu, jadi sebagian dimakan, sebagian dijual. Nah, yang menjadi orang miskin tambah miskin adalah karena semuanya dia makan. Punya uang 10.000 dia makan semua gitu. Punya uang 1 juta dia habiskan semua. Punya uang 100 juta pun dia habiskan semua. Dia tidak berpikir untuk investasi. Dia pikirnya untuk beli harta, beli TV, beli komputer, beli beli rumah gitu ya. Kalau rumahnya buat kontrakan sih bisa. Rumahnya buat kos-kosan bisa, tetapi ketika rumahnya untuk ditinggali, ya, tanahnya untuk dia tinggali, tanahnya untuk sebagai harta kekayaan, maka itu tidak bisa. Ya, kecuali tanahnya ada disewakan, baru itu namanya investasi. Nah, itu yang harus kita pahami. Syarat untuk menjadi kaya yang terakhir adalah banyaklah berinvestasi. Ya, itu tadi yang saya ceritakan, ada investasi secara materi. Bisa juga kita investasi secara intelijensia, ya, kecerdasan kita, psikologi kita, ya. Kita, ya, ada orang yang ingin pintar tambah pintar, ya, kekayaan intelektualnya semakin tinggi, yaitu setiap punya uang ya dia belikan buku karena dia ingin berinvestasi di dunia kecerdasan, di dunia intelektual. Ada juga orang yang berinvestasi di dunia rohani. Dia semakin hari dia berlipat-lipat mempelajari bagaimana keilmuannya untuk dekat kepada Allah, gitu kan. Ya, nanti kita akan bahas dengan materi-materi khusus untuk itu semua. Jadi sekarang kita hanya membahas tentang bagaimana sebenarnya kita menjadi kaya. Jadi semakin banyak yang kita investasikan, semakin besar kemungkinan kita menjadi kaya, ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, perbedaan yang signifikan itu yang harus kita pahami adalah itu tadi, membeli harta beda dengan berinvestasi. Investasi menghasilkan segala sesuatu, ya. Investasi menghasilkan lebih banyak lagi, ya kan. Jadi kalau beli mobil harganya 100 juta dijual lagi paling 95 juta kan gitu. Jadi ada penurunan nilai, ya kan. Ya, ketika orang membeli HP, membeli laptop, membeli rumah, gitu kan. Rumah bisa jadi investasi, tetapi kalau tidak disewakan segala macam, itu menjadi ability namanya. Karena harus diurus, harus dirawat, harus direnovasi, ya kan. Tanah juga, beli tanah luas tapi tidak dipakai, itu setiap tahunnya harus bayar pajak, harus ngurus orang untuk membersihkan. Jadi ability, istilah di dalam ilmu ekonominya, gitu kan. Nah, jadi malah harus mengeluarkan sesuatu terus gitu, tiap bulan, tiap tahun, ya kan. Nah, yang namanya investasi justru tiap bulan, tiap hari, tiap tahun itu menghasilkan. Ya, kalau investasi 1 juta, ya tahun depan sudah jadi 2 juta misalnya. Bulan depan sudah jadi 2 juta misalnya. Itu yang namanya investasi. Atau stagnan. Ya, stagnan ya nggak apa-apa kan, tapi tidak hilang, ya kan. Tidak merugi gitu kan. Nah, tidak mengeluarkan yang sifatnya nombokin gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi saudara bisa paham semua, tanpa investasi orang tidak mungkin menjadi kaya, ya. Itu adalah ujung tombaknya, berinvestasi. Di dalam segala hal, di segala bidang kita harus berinvestasi. Tanpa investasi ya jangan mimpi ingin kaya. Ya kan, jadi lucu, orang ingin kaya tidak pernah berinvestasi. Orang ingin kaya tidak pernah memberi. Orang ingin kaya tidak pernah bersyukur. Memberi dan bersyukur itu sifatnya psikologis, ya, sifatnya mental. Nah, berinvestasi sifatnya adalah materi. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Nah, kita lakukan untuk kita bisa menjadi kaya. Ketika orang memberi, dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Rezeki itu Allah yang mengatur. Ketika dia bersyukur, dia memberi diri dia untuk selalu berharap hanya kepada Allah, gitu kan. Ketika dia mengucap syukur apapun yang terjadi. Dan demikian juga ketika dia berinvestasi, dia juga berharap bahwa ada hasil yang baik yang Allah tentukan bagi hidup dia. Jadi ketiga hal itu adalah bagi cara menjadi sukses untuk kita menjadi kaya. Jadi mungkin banyak orang memberikan tips yang berbeda, tetapi ya nggak apa-apa, setiap orang berbeda. Tapi saya memiliki materi seperti ini, cara menjadi kaya, ya. Tetapi apa yang saya lakukan itu bukanlah teori,
itu bukanlah sebuah ajaran saja, tetapi itu yang sudah saya lakukan dan dilakukan banyak orang. Saya kenal banyak orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha, ketika dia punya uang, dia nanya, "Tak, ini usaha apa lagi yang bagus?" Udah kaya masih nanyanya begitu. Karena apa? Karena dia tidak pikir mobil apa yang bagus. Dia tidak pikir, ya mau beli apa gitu. Tetapi, ayo kita bikin usaha apa? Dia selalu nanya, yuk apa yang bisa kita lakukan? Ini kita bisa usahakan. Nah demikian saya ketemu pengusaha-pengusaha ngomongnya begitu. Ketika dia mentok dengan usaha yang ada, boring gitu kan, ini usahanya udah maju nih, hotelnya udah maju, restoran udah maju, dia pasti punya uang kan. Nah uangnya buat apa? Yuk dia bikin apa nih, nanam apa, pertanian gitu kan. Bahkan ada orang kaya yang grupnya besar, dia tanya gimana cara beternak ayam, menanam pohon tin ya. Itu customer saya salah satunya, dan ini dia punya grup perusahaan yang besar gitu kan ya, merambah ke situ gitu kan ya. Coba kita lihat apa yang konglomerasi Java Confit, Anwar Sirat, mereka tuh tadinya dari membuat pakan ternak, lalu mereka membuat DOC ya, anakan ayam, lalu mereka menjual ayamnya sekarang mereka menjual pedagingnya, daging ayamnya yang mereka jual dalam bentuk frozen. Akhirnya mereka membuat sosis, nuggets, semuanya mereka kuasai karena mereka pikir ya investasikan. Jadi semuanya terbuka gitu kan ya. Jadi itu contoh kenapa mereka ini bertambah eksis perusahaannya ya. Atau juga kita belajar dari Eka Cipta, Grup Sinarmas, apa saja dia buat ya kan, perusahaan apa saja sih yang nggak mereka lakukan, nggak mereka investasikan. Atau juga misalnya Lipo ya, yang dulu tadinya hanya dari bank perkreditan rakyat yang kecil, sekarang menjadi luar biasa. Nah kebanyakan orang yang tidak memahami saya sering ketawa karena mereka tuh pada iri sama orang-orang kaya. Kok orang kaya bertambah kaya gitu kan. Terus iri ya, diomongin lah, tidak beragama, gimana lah, korupsi segala macem. Ya saya ketawa aja karena saya kenal untuk mereka menjadi kaya itu prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat banyak ya, kerja kerasnya sangat banyak gitu kan, berpikirnya sangat banyak gitu kan, untuk mereka akhirnya bisa menjadi kaya dan perusahaan mereka apa saja mereka punya perusahaan ya kan. Nah itu yang harus dipahami. Jangan ada orang kaya dinyinyirin gitu karena mereka memang berinvestasi ya kan. Tanpa investasi ya tidak ada kekayaan yang bertambah ya kan. Nah, berbeda kan tadi ada orang miskin yang bertambah miskin karena ketika dia punya uang, dia nggak punya TV, ya udah beli TV. Ketika dia punya uang, punya TV, yo beli HP-nya yang bagus. Ya HP saya ini HP jadul nih, yang untuk buat konten ini ya HP yang udah berapa tahun yang lalu gitu kan, tapi masih bisa dipakai kan. Atau komputer saya ya, laptop saya itu 10 tahun yang lalu masih saya pakai sekarang, itu udah ketinggalan zaman prosesornya, tetapi ya selama masih dipakai. Saya kan membeli itu karena fungsi, bukan karena gengsi gitu kan. Sama juga HP yang saya pakai untuk merekam konten saya itu ya karena fungsi, bukan karena gengsi. Kalau gengsi ya gimana. Ya, ini malah HP saya menjadi investasi karena saya pakai untuk membuat konten dan membuat jualan segala macam kan melalui online kan. Nah itu yang harus saudara-saudara semua pahami. Kalau kita mau menjadi kaya di dalam semua bidang kehidupan kita, baik secara mental, spiritual maupun secara materi. Nah ini yang harus sama-sama kita pelajari, kita pahami. Sok atuh kan. Simak berulang-ulang supaya kita memang benar-benar melakukannya. Sama seperti yang saya lakukan, ya lakukanlah gitu kan. Silakan tulis komen ya, saya bersedia untuk mengkonsultasi saudara dengan gratis karena saya juga dapat ilmunya gratis. Saya bagikan secara gratis, tipsnya secara gratis, cara-caranya semua secara gratis pasti saya berikan ya. Karena
Apa? Karena saya mendapatkannya, tidak ada orang yang pelit kepada saya, makanya saya tidak mau pelit soal ilmu, ya kan. Jadi mari saudara semua, bagi kita yang ingin hidupnya kaya, ya, jangan ingin kaya, jangan ingin cepat kaya, tapi yang ingin hidupnya menjadi kaya gitu loh. Bukan diingin, tapi menjadi, ya kan, melalui investasi. Jadi kayaknya jangan diingini, tapi dilakukan saja, nanti juga menjadi kaya dengan cara otomatis, baik secara mental, spiritual maupun materi, ya. Oke, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Kebetulan saya sedang ngopi pahit, ya. Salam secangkir kopi, salam semangat, semoga kita kaya, semoga kita sukses di dalam segala hal dan di dalam segala bidang. Terima kasih sudah menyaksikannya. Selamat malam.